Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa PGSD UNJ dari kelompok 4 kelas A 2018 yang beranggotakan Khairunisa, Qolilah Putri Azza Zairani, Nurila, dan Nurul Fauzia Safitri akan memaparkan materi tentang perangkat pembelajaran berbasis laboratorium bahasa. Materi yang akan dibahas yang pertama adalah SOP laboratorium, yang kedua K3 laboratorium, yang ketiga petunjuk praktikum, keempat penilaian proses dan produk, dan kelima berbagai macam contoh perlengkapan di laboratorium bahasa. Standar Operasional Prosedur atau SOP di laboratorium bahasa. SOP pelaksanaan praktikum laboratorium bahasa. Yang pertama ada tahap persiapan. Pada tahap persiapan, teknisi atau laboran melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, datang ke laboratorium 15 menit sebelum laboratorium digunakan oleh peserta didik. Kedua, membuka pintu laboratorium. 3. Masuk laboratorium dengan sebelumnya melepas alas kaki atau sepatu dan menaruhnya pada rak sepatu. 4. Menghidupkan AC bila ada atau kipas angin. 5. Menutup kembali pintu laboratorium. 6. Membersihkan ruangan dan peralatan laboratorium. 7. Menghidupkan power dari sumber utama. 8. Menghidupkan power pada master console. 9. Mengecek fungsi kerja dari peralatan laboratorium satu persatu. 10. Setelah semua dicek dan semua berfungsi dengan baik, mematikan power satu persatu dengan urutan kebalikan dari proses penyalaan. 11. Menyiapkan presensi peserta didik dan guru. 12. Menyiapkan alat bantu lainnya, misalnya OHP, LCD, laptop, layar, bila tersedia dan diperlukan. Selanjutnya, ada tahap pembelajaran. Yang pertama, guru menyalakan master console. 2. Guru memeriksa fungsi kerja dari perangkat lunak yang akan dipakai dalam pembelajaran. 3. Guru menyuruh peserta didik masuk ke dalam laboratorium dengan meninggalkan tas dan sepatu pada rak yang telah disediakan. 4. Guru menutup pintu laboratorium. 5. Peserta didik duduk pada meja masing-masing dengan tertib. 6. Guru memulai pelajaran dan memberi instruksi agar peserta didik menggunakan alat yang diperlukan. 7. Pembelajaran berlangsung. 8. Guru mengakhiri pelajaran. 9. Peserta didik mengembalikan alat yang dipakai ke tempat semula dengan rapi. 10. Peserta didik mengisi lembar pemakaian alat untuk melaporkan keadaan alat yang baru saja dipakai. 11. Peserta didik keluar dari laboratorium.
Yang ketiga, ada petunjuk praktikum laboratorium bahasa. Petunjuk praktikum. A. Pengantar. Mengembangkan serta mendeskripsikan informasi yang disampaikan paparan iklan dari media elektronik dengan bantuan untuk diperagakan kembali. B. Tujuan. 1. Melalui diskusi kelompok, siswa mampu menguraikan informasi yang disampaikan paparan iklan dari media elektronik. Yang kedua, melalui metode bermain peran, siswa mampu mengidentifikasi informasi yang disampaikan oleh teman sebaya setelah melihat paparan iklan dari media elektronik. Yang ketiga, melalui tayangan iklan elektronik, siswa mampu mengembangkan informasi yang disampaikan paparan iklan dari media elektronik dengan bantuan untuk diperagakan kembali. Yang keempat, melalui praktek, siswa mampu mendemonstrasikan kembali informasi yang dapat dari paparan iklan media elektronik. Yang C, alat dan bahan, yaitu alat elektronik. D. Prosedur atau langkah kerja. Yang pertama, guru mengelompokkan siswa menjadi 4 kelompok. Yang kedua, guru mempersilakan kedua kelompok untuk memperagakan iklan yang telah ditontonnya. Yang ketiga, guru mengajak siswa untuk menonton cuplikan iklan elektronik. Yang keempat, guru menanyakan tentang keunggulan dari produk pada iklan yang ditampilkan. Yang kelima, siswa berdiskusi mengenai keunggulan suatu produk. Yang keenam, siswa mencatat hasil diskusi. Yang ketujuh, guru memberikan tugas kelompok untuk membuat rancangan iklan elektronik sesuai pedoman. Yang kedelapan, siswa secara berkelompok memeragakan iklan elektronik. Yang kesembilan, guru memberi apresiasi kepada kelompok yang telah memeragakan iklan elektronik. E. Data hasil pengamatan. Siswa bersama guru melakukan apresiasi hasil mengiklankan elektronik. Yang F ada kesimpulan. Yang keempat, ada penilaian proses dan produk laboratorium bahasa. Penilaian proses dan produk. Muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, kelas 5 semester 1, tema 3 makanan sehat, subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Kompetensi dasar 4.4 memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan. Indikator 4.4.1 mengidentifikasi informasi yang disampaikan paparan iklan dari media elektronik dengan bantuan. 4.4.2 mengembangkan informasi yang disampaikan paparan iklan dari media elektronik dengan bantuan untuk diperagakan kembali. 4.4.3 mendemonstrasikan kembali informasi yang didapat dari paparan iklan media elektronik. Penilaian proses. Sebelumnya, penilaian proses itu adalah penilaian yang menitik beratkan sasaran penilaian pada tingkat efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. Penilaian proses belajar mengajar menyangkut penilaian terhadap kegiatan guru, kegiatan peserta didik, pola interaksi guru peserta didik, dan keterlaksanaan proses belajar mengajar. Penilaian proses ini dilaksanakan saat proses pembelajaran berlangsung. Isi dari penilaian proses menyesuaikan dengan muatan pelajaran dan materi apa yang digunakan pada saat praktikum. Contohnya seperti pada di gambar. Gambar di depan ini merupakan contoh penilaian proses pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan materi iklan seperti yang tadi sudah dibacakan. Jadi pada penilaian proses itu ada 3 tahapan yang dilihat untuk dinilai. Yang pertama itu pada tahapan persiapan praktikum. Aspek atau kinerja yang diharapkan, yang pertama, apakah siswa membawa perlengkapan praktikum? Yang kedua, apakah siswa berpakaian bersih dan rapi? Tahapan yang kedua yaitu pada selama kegiatan praktikum. Aspek atau kinerja yang diharapkan pada siswa yaitu, apakah siswa menggunakan alat dengan hati-hati? Apakah siswa mengoperasikan alat dengan benar?
Apakah siswa menggunakan alat sesuai prosedur praktikum? Lalu ada juga tentang kemauan keterampilan, mengamati, menganalisis, dan menyimpulkan hasil praktikum. Aspek atau kinerja yang diharapkan? Apakah siswa memfokuskan perhatian pada kegiatan praktikum atau tidak, mengerjakan hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan prosedur praktikum? Apakah siswa memiliki minat atau interest terhadap aktivitas praktikum? Apakah siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan praktikum? Apakah siswa mengamati kegiatan praktikum dengan cermat? Apakah siswa menafsirkan kegiatan pengamatan dengan benar? Apakah siswa membuat kesimpulan yang sesuai dengan hasil praktikum? Tahapan terakhir yaitu tahapan pada kegiatan akhir praktikum. Aspek atau kinerja yang diharapkan? Apakah siswa merapihkan alat yang telah dipakai? Apakah siswa membersihkan meja praktikum dari sampah? Dan yang terakhir, apakah siswa mengembalikan alat pada tempatnya yang semula? Lalu ada penilaian produk. Penilaian produk itu sendiri adalah penilaian terhadap persiapan, proses pembuatan, dan kualitas suatu produk. Pada muatan pembelajaran dan materi yang kita pakai saat ini, yaitu materi bahasa, muatan pembelajaran bahasa dan materi iklan, penilaian produk dilihat saat siswa memeragakan iklan. Jadi, aspek yang dinilai itu ada 3 tahapan. Yang pertama, pada tahapan persiapan, yaitu isi rancangan iklan, lalu ada isi skenario iklan. Lalu tahapan kedua, yaitu tahapan pembuatan. Aspek yang dinilai, yang pertama, pendalaman karakter, lalu ada pemahaman isi iklan, lalu ada kerjasama tim, lalu ada K3, keamanan, keselamatan, kebersihan. Tahapan yang ketiga adalah penilaian hasil produk. Aspek yang dinilai adalah kesesuaian dengan pedoman, konten iklan, dan penampilan. Lalu dari penampilan siswa dilihat skor mana yang paling sesuai untuk diberikan pada masing-masing siswa. Setelah itu dijumlah pada total skor dengan skor maksimum 40. Dari sini bisa didapat nilai dengan cara total skor dikali 10 dibagi 4 sama dengan 100. Bagian kelima. Berbagai contoh perlengkapan laboratorium bahasa. Berikut merupakan contoh dari gambar-gambar perlengkapan yang ada pada laboratorium bahasa. Bisa dilihat ada amplifier, proyektor, headphone, dan mikrofon, CD atau DVD player, power supply, speaker ruangan. Lalu ada meja master yang biasa digunakan untuk guru, meja murid, kursi master, komputer, karpet dan panggung. Biasanya karpet dan panggung ini terletak di depan ruangan atau biasanya karpetnya ini secara menyeluruh juga. Tergantung dari laboratorium sekolah itu. Baik, sekian paparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.